Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulang. Iya, baik. Pada satu ketika ada satu anak, tangannya patah. Ini dikasih obat begini, balik lagi lah. Akhir-akhir ini jagat maya dihebohkan oleh suatu keajaiban yang dipertontonkan oleh seorang tabib yang dikenal dengan sebutan Bu Ida Dayak. Dalam video yang menyebar luas di media sosial itu, terlihat Ibu Ida Dayak dengan ajaibnya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan yang paling terlihat ajaib sekali, saat beliau mampu menyembuhkan pasien yang mengalami kerusakan tulang bisa sembuh hanya dalam waktu hitungan menit. Lantas, siapa sebenarnya Ibu Ida Dayak ini? Dan bagaimana menurut pandangan Islam perihal teknik pengobatan yang dilakukan Ibu Ida Dayak tersebut? Tonton video ini sampai selesai. Ibu Ida Dayak adalah sosok yang belakangan ini dianggap sakti oleh masyarakat karena kemampuannya dalam menyembuhkan penyakit secara tidak lazim, bahkan kemampuannya di luar nalar. Bukan hanya menyembuhkan tulang patah saja, Ibu Ida Dayak juga mampu mengobati berbagai macam penyakit lainnya seperti stroke, gangguan pendengaran, bahkan beliau mampu menyembuhkan pasien yang bisu hingga langsung bisa bicara seketika. Maraknya kabar yang diekspos terkait hal tersebut hingga banyak orang yang merasa penasaran hingga mencari tahu siapa Ibu Ida Dayak sebenarnya yang telah menolong banyak orang sakit dengan cara yang berbeda dengan keunikan dan keajaibannya. Inilah Ibu Ida Dayak, sosok perempuan sakti yang beragama Islam bernama lengkap Ida Andriani yang lahir 3 Juli 1972 di Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Yang luar biasanya, Ibu Ida Dayak tidak pernah memungut biaya untuk jasa pengobatannya alias gratis. Sudah ribuan pasien yang datang kepadanya bisa sembuh. Itulah sebabnya para pasien rela antri panjang di setiap jadwal pengobatan yang didatangi Ibu Ida Dayak di setiap kota yang ia singgahi. Ibu Ida Dayak yang dalam setiap aksi pengobatannya selalu mengenakan pakaian adat serta aksesoris khas suku Dayak Kalimantan itu selalu melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan kalimat bismillah, seolah mengisyaratkan bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hal inilah sebenarnya yang menjadikan teknik pengobatan ala Ibu Ida mengundang rasa penasaran dari berbagai kalangan, khususnya umat muslim. Barangkali banyak para ahli pengobatan tradisional yang juga memiliki kemampuan serupa dengan Ibu Ida. Akan tetapi, ketika seorang tabib tradisional, bahkan tidak sedikit yang menyebutnya dukun, selalu melafalkan kalimat-kalimat tauhid dalam setiap aksi pengobatannya, tentu hal ini akan menjadi sesuatu yang mengundang rasa penasaran serta rasa kagum yang berlebihan. Dan hal itu sangat manusiawi, tetapi ada baiknya kita umat muslim jangan terlalu hanyut dengan kehebatan aksi tabib ini dalam menolong orang, sehingga melupakan bahwa di balik kehebatan aksi Ibu Ida ini ada kekuatan yang maha dahsyat, maha penyembuh segala macam penyakit, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu telah diisyaratkan oleh Ibu Ida sendiri dengan selalu memulai aksinya dengan bacaan basmalah dan selalu diiringi dengan kalimat-kalimat tauhid. Bahkan Ibu Ida sendiri mengatakan bahwa kesembuhan hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanggapi ramainya beragam komentar masyarakat terkait hal ini, memberikan sedikit pandangan melalui penjelasan seorang tokoh agama atau ulama yang kita kenal dengan Buya Yahya, agar kita khususnya umat Islam tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tentunya menjadi sebuah larangan yang bisa merusak akidah apabila kita salah dalam menyikapi hal tersebut. Berikut penjelasan Buya Yahya perihal bagaimana pengobatan tradisional ala Ibu Dayak ini dalam pandangan Islam. Tulang. Iya, baik. Nah, berobat itu kepada siapa? Ya kepada orang yang dianggap ahli. Zaman dulu, zaman sekarang nggak ada beda. Ahli itu adalah orang yang dalam hal tersebut memang pernah belajar. Pada satu ketika ada satu anak, tangannya patah. Ini dikasih obat begini, balik lagi lah. Ini memang ahlinya dia. Tapi sebagai seorang ahli pakar, dia menemukan obat itu. Maka boleh-boleh saja seperti itu kalau memang orang itu terbukti. Terbukti dia adalah pernah mengobati dan pernah belajar ilmunya, bukan ngarang. Dan zaman Nabi pun ya namanya ya pengobatan tradisional, tradisi masa itu. Tradisional. Kemudian biasanya kalau bertemu dengan orang yang soleh ini ada tambahannya namanya doa. Doa dandang yang didoain itu adalah sebab kesembuhan. Tapi ingat dianya memang punya keahlian di dalam pengobatan tersebut. Jadi inilah yang perlu dipahami. Jangan sampai Anda pergi ke tempat kecuali sudah terbukti dan dia memang harus ada. Kalau perlu ada tanda bukti kalau dia sudah diizinkan oleh bagian kesehatan supaya lebih aman. Dan itu sebenarnya untuk menjaga agar jangan sampai orang yang tidak ahlinya menangani sesuatu yang malah justru membahayakan kepada pasien tersebut
Wallahu a'lam Dalam penjelasan singkat Buya Yahya tadi, memang bukan membahas Ibu Ida Dayak secara khusus. Akan tetapi beliau menegaskan bahwa berobat dengan tabib-tabib tradisional boleh-boleh saja, asalkan memang benar-benar telah terbukti dan tabib tersebut benar-benar ahlinya dalam hal itu. Dari penjelasan beliau tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengobatan tradisional sah-sah saja, asalkan memang dilakukan oleh orang yang benar-benar punya ilmunya. Dan Ibu Ida Dayak termasuk dalam kategori yang telah dijelaskan Buya Yahya tadi. Selain Ibu Dayak memang sudah terbukti, beliau juga memang memiliki ilmunya dalam mengobati pasien-pasien. Dan hebatnya lagi beliau tanpa memungut biaya. Semoga apa yang disajikan terkait siapa Ibu Ida Dayak ini bisa memberi contoh kebaikan untuk kita semua dalam menolong orang lain, dengan penuh keikhlasan dan karena mengharap ridho Allah semata. Kami dedikasikan video ini buat Ibu Ida Dayak. Semoga beliau senantiasa sehat dan menjadi inspirasi buat kita semua dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan ribuan terima kasih kami umat muslim kepada ulama kita, guru kita Buya Yahya yang tidak pernah kenal lelah dalam mendakwakan syariat Islam di tengah gejolak dunia ini yang semakin mengkhawatirkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang salah bersumber dari kami dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah. Ditahan dulu hujannya, masih kerja. Masih kerja ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tahan dulu hujannya. Timpahkanlah hujannya di tempat lain. Amin ya Allah. Tahan dulu hujannya. Tahan dulu ya Allah. Amin ya Allah. Tahan dulu hujannya. Masih kerja ya Allah.